Jadi ini saya mau jelaskan bahwa di tanaman kelapa sawit kita itu melihat performance tanaman pada umur-umur tertentu ya. Sebenarnya dari awal kita harus memberi perhatian khusus, yaitu masa TBM. Ada pokok-pokok yang lewat seleksi juga, dia pertumbuhannya abnormal. Nah kemudian waktu TM, dia akan kelihatan signifikan sekali. Contohnya ini pohon yang saya pegang. Nah pohon ini pertumbuhan vegetatifnya lebih bagus, dan itu juga seperti itu. Pokoknya besar, batangnya lebih besar dibanding dengan di sebelahnya ini. Dia lebih pendek, jadi pertumbuhan lebih tinggi ya. Nah sebenarnya indikasinya gampang ya. Kita melihat sekeliling dulu. Kalau di sekeliling kita lihat dia jagur, walaupun dia ada 1 buah, 2 buah, berarti performance-nya kurang baik. Jadi produksi dia akan rendah. Nah ini harusnya dari awal sudah di TBM 1, di TBM 1 kita sudah ganti dia. Kelihatan ini TBM 2 paling maksimal. Nah, jadi kenapa dia terjadi seperti ini? Ya, kenapa dia lebih jagur? Karena dia semua buah-buah yang keluar itu terbatas. Ya, kemudian juga ada buah yang abnormal, dia aborsi. Contoh salah satu ya. Kemudian dia nggak full. Jadi setengah ya, setengah berbuah, setengah lagi ya, bahasa gampang. Kalau pakai ilmiah nanti beda lagi. Nah ini contohnya ini gagal ya. Nah ini gagal. Ini kita lihat gagal ini. Kemudian ini yang saya bilang setengah. Ini setengah dia. Di bawahnya nggak ada buah dan buahnya kecil dibanding yang pelepah ini besar. Nah tentu energi yang ada semua dipakai ke vegetatif. Ya. Jadi vegetatifnya akan berkembang besar, batangnya besar, kemudian ini juga akan melebar ya. Nah, kalau di TM 1, 2, 3 ini nggak signifikan dia dengan teman-temannya. Kenapa? Karena teman-temannya masih nutrisinya banyak ya, masih bisa ngimbangi. Tapi waktu sudah masuk TM 5 ke atas, kalau kita nggak pupuk yang normal itu, maka dia akan lama-lama mengerucut. Karena dia berdiri di satu tempat, nutrisi di tanah udah nggak ada. Jadi faktor pemupukan sangat menentukan dalam produksi kelapa sawit. Ya, kalau saya bilang no fertilizer, no fruit, tidak ada buah. Ya, itu udah pasti. Itu udah satu poin yang paling penting. Kalau saya bilang critical point di sawit salah satu itu. Nah tentu dia tetap membesar. Kenapa? Dia tidak butuh energi di sini. Dia sudah aborsi macam-macam di sini. Dia larinya ke sini energi. Sementara yang di sana setiap minggu atau 10 hari sekali kita panen, buah keluar terus, dia makin kecil kalau kita nggak. Jadi mengerucut dia begini. Itulah ciri-cirinya. Batangnya Pak ya? Batangnya mengerucut. Ya. Pelepah pun akhirnya mengecil. Karena energi itu tidak dipakai ya, energi itu semua dipakai untuk apa? Semua nutrien itu dipakai untuk buah. Ya. Akhirnya dia akan kecil, jangan-jangan BJR akan turun semua. Nah, itu yang terjadi. Ya, nah itu sekedar penjelasan untuk kenapa terjadi harus kita bongkar, dan dia juga menghisap nutrisi yang di sekitarnya karena dia pertumbuhan dia lebih jagur, perakaran lebih panjang, ya, dan dia menaungi yang lain, sehingga efek akumulasi yang temannya udah kelihatan, ya. Apalagi kita dengan sistem mata 5 nih, oke? Oke, Pak.